Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Setio Rianti, CGP Angkatan 4, kelompok 19A dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kali ini kita akan belajar tentang coaching dengan model Tirta. Coaching adalah proses kolaborasi antara coach dan coachee, di mana kedudukan keduanya adalah setara. Coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi coachee. Coaching model Tirta adalah proses coaching yang menerapkan langkah-langkah, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikut kita saksikan contoh coaching. Bu Setia. Iya, ada apa nih? Bu ada waktu apa tidak? Sekarang? Ya, Ada? Bu. Iya. Di Kalau sini ada atau di waktu mana? ke kantin Bu ya. Mau nraktir ibu ya? Iya Bu, nggak apa-apa deh saya yang traktir. Oke lah, ya apa? Memangnya ada apa sih kok serius banget ini rasanya kok tumben kamu ngajak saya ke kantin? Gini loh Bu, saya kan kemarin ditunjuk menjadi itu perwakilan sekolah untuk lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten. Bagus itu. Itu apa Terus nggak ada orang lain tuh Bu? Kok harus saya gitu? yang menunjuk siapa kemarin? Yang menunjuk Bapak Kesiswaan. Kalau ditunjuk Bapak Kesiswaan kan berarti sudah dengan pertimbangan dari Bapak Ibu Guru Pembina Bahasa Inggris tentunya. Itu luar biasa, bagus dong. Ya, tapi Bu, saya kan belum ada pengalaman apa-apa. Saya kan masih kelas 7. Itu kalau Ya. saya ikut nanti takutnya malah sekolahan saya nggak bisa maksimal, terus sekolah itu dapat nama jelek gitu loh Bu. Oh, Gimana ya? begitu. Itu. Nah, kalau dengan sudah ditunjuk oleh Bapak Ibu guru itu pasti tentunya sudah dengan pertimbangan. Oh ya, kamu mau minum apa? Biar ibu yang traktir, masa yang SMP yang traktir anak kecil, yang traktir ibu aja yang traktir ya. Ayo kamu minum apa? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa nih pesan. Enggak apa-apa, santai aja, silahkan pesan. Ya, Apa mau es minum buah apa Bu nih? ya, satu ya es buah. Oke, iya ibu juga deh es buah biar seger ya. Oke, tadi coba kamu ceritakan, waktu kamu ditunjuk itu langsung ditunjuk oleh Waka Kesiswaan kalau kamu mewakili sekolah di tingkat kabupaten ya? Ya Bu, saya kan kaget tiba-tiba saja ditunjuk itu. Tuh apa nggak ada teman yang lain tuh Bu? Masa anak 500 nggak ada satupun yang mewakili sekolahan kok langsung ditunjuk saya gitu. Nah, kan biasanya kalau ada lomba seperti itu yang punya kesempatan adalah yang kelas 7 dan 8, kelas 9 sudah setahun yang lalu. Berarti sudah dengan pertimbangan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu guru pembina bahasa Inggris kamu ditunjuk, pasti kamu punya kelebihan. Kamu merasa nggak kamu punya kelebihan apa? Kalau soal bahasa Inggris ya Bu, Iya. ya cuma nilai saja yang bagus Bu. Nah, luar Lumayan biasa. sih di kelas nilainya. Wah, lumayan itu bagus itu. Itu artinya kamu punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh temanmu. Mungkin yang lain Nah, ya yang kamu biasanya ini. sih saya ya mimpin teman-teman sih ya, jadi ketua kelas gitu. Nah, itu juga satu kelebihan. Berarti kamu pandai berbicara di depan umum. Itu sudah satu pertimbangan lagi. Mungkin ada yang lain lagi. Nggak tahu Bu yo, di kelas saya cuma gitu-gitu aja loh. Ketua kelas juga nggak terlalu aktif kok. Gimana ya? Oh, namanya ketua kelas nggak terlalu aktif, tapi kan sudah terbiasa di depan. Itu artinya kamu sudah berani tampil di depan umum, menyampaikan pengumuman. Itu sudah modal loh untuk kamu bisa tampil percaya diri. Nah, sekarang yang jadi permasalahan apa sih? Itu saya kan gimana yo? Saya pertamanya gini, takut dibully nanti. Kok Takutnya dengan tiba-tiba saja siapa? kelas 7 yang mewakili sekolah? Kakak kelas dong.
Takut dibully Jangan-jangan kakak dibully kakak kelas. kelas itu yang pertama. Yang kedua itu saya belum persiapan sama sekali. Oh itu. Berarti kamu takutnya kalau nanti dibully itu kan masih belum terjadi. Kemudian Belum. yang kedua tadi apa? Saya kan kurang persiapan, belum persiapan Nah, sama sekali. kalau kurang persiapan berarti nanti perlu dipersiapkan. Kapan sih lombanya? Masih 2 minggu sih Bu. Masih 2 minggu berarti masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk menyiapkan diri, masih ada kesempatan untuk belajar dan latihan. Nah sekarang yang jadi permasalahan karena takut dibully oleh teman. Supaya nggak takut dibully, bagaimana caranya? Kalau yang biasanya kalau anak tidak dibully atau dibully, anak dibully itu karena apa? Ya mungkin karena ngelunjak sih Bu ya, karena masih kelas 7 terus kakak kelas mungkin mikirnya itu kelas 7 sudah mewakili sekolahan nggak gitu. Ya nggak apa-apa kelas 7 kalau sudah berani tampil. Nah, mungkin bisa jadi kalau ada seleksi begitu atau mungkin kakak kelas juga diberi kesempatan seperti itu bagaimana? Kamu Kan setuju belum nggak? ada seleksi Bu, tiba-tiba saya ditunjuk. Itulah yang membuat saya pusing itu kan di situ. Kalau begitu berarti nanti perlu ada seleksi supaya kamu lebih percaya diri dan apakah keberadaanmu ini memang layak untuk ditampilkan begitu ya maksudmu? Mungkin iya kalau memang fair begitu saya kayaknya cukup pede sih Bu, tapi harus jelas kenapa saya ditunjuk gitu biar nggak ada pembulian lah kakak kelasnya kayak gitu semua sih. Ya, oke. Kalau begitu nanti rencananya gimana? Kalau misalkan seperti itu, pinginnya kamu itu bagaimana? Diseleksi dulu, diusulkan kepada Waka atau pembina bahasa Inggris atau bagaimana? Nah ini kalau bisa ya minta tolong ibu lah kalau melalui ibu ya mengusulkan ke bapak kesiswaan nanti mengadakan seleksi dulu baru saya tahu apa Potensi. potensi saya itu layak atau tidak gitu. Ah, boleh nanti Ibu akan coba usulkan dengan Bapak Waka Kesiswaan. Tapi sambil diminum dulu dong biar agak adem gitu ke pembicaraan kita juga lebih asik kalau sambil minum es buah ya tadi. Itu kayaknya Ya sudah Bu, mulai mencair nih makasih. esnya. Iya. Nah, berarti yang pertama tadi kamu sampaikan bahwa Bu Yanti harus menyampaikan dulu kepada Bapak Waka Kesiswaan supaya ada seleksi, supaya nanti lebih percaya diri dan lebih tahu potensi saya itu ternyata memang layak untuk ditampilkan, begitu ya. Ya Bu, Kemudian, benar. nah sekarang yang kedua tadi kan kamu menyebutkan kalau eh, kurang 2 minggu mungkin persiapannya. Nah berarti mungkin ada satu usulan yang harus kamu sampaikan lagi kepada Ibu pembina ekstra. Mungkin gini Bu ya, murid itu, saya kan murid masih baru Bu ya. Tolonglah jangan dibiarkan persiapan sendiri, itu Mbak ya ada yang membina gitu loh Bu. Oh, Minta bagus tolonglah melalui sekali. panjenengan siapa gitu. Tapi kalau Ya, bisa Bu Dewi Bu ya, Bu yang Dewi. membina. Kenapa memilih Bu Dewi? Karena Bu Dewi cantik atau karena apa? Eh, ya iya sih. Tapi enggak Bu, nganu Bu Dewi itu kan orangnya sabar gitu. Oh gitu. Selain sabar, Selain Bu Dewi cantik apa ya, lagi? selain cantik, ya, Selain cantik. sabar, terus itu kreatif Bu. Jadi saya kalau sama Bu Dewi itu pasti plong pikiran. Ada kecocokan gitu, ada chemistry ya Ya, antara Bu Dewi. Nah, nanti lebih nyaman. Oke lah. Kalau begitu nanti Ibu usulkan kepada bakal kesiswaan. Yang pertama berarti tadi ada seleksi, kemudian ada ada yang bina Bu. ada yang bimbing secara Ya, rutin. Ada lagi permasalahan mungkin yang selain itu, kalau sudah nanti misalkan kamu ternyata dari 15 siswa yang dipilih per kelas itu nanti kamu memang tetap pilihannya pada kamu, apa yang kamu lakukan supaya bisa tampil maksimal? ya karena sudah terpilih ya komitmen dong Bu. Wah, Saya pasti bagus itu. komitmen latihan serius. Latihan serius dengan dilatih oleh guru yang sudah kamu pilih ya, yang Bu Dewi tadi ya. Dewi Bu ya. Nah, iya, nanti Ibu usulkan dengan Waka Kesiswaan. Terus nanti kalau sudah terpilih juga dan Bu Dewi sudah menyetujui,
langkah yang selanjutnya supaya kamu lebih tampil percaya diri. Tadi kan masalahnya kamu kurang percaya diri nih kalau tampil di depan. Nah, berarti latihannya bagaimana yang kamu suka? Minta jadwal Bu kalau bisa ya. Waktu pelajaran bahasa Inggris itu ya kasihlah saya kesempatan untuk bicara di depan teman-teman gitu, Ya. praktek pidatonya. Berarti praktek di Mungkin depan gitu ya. kelas ya, praktek di depan Ya, kelas ya. Kenapa kamu ya. memilih praktek di depan kelas? Itu sama latihan Bu, latihan kalau kita pidato nanti di lomba kan banyak yang lihat, sekalian aja banyak yang lihat gitu. Oh Nanti gitu, kalau saya gugup kan ketahuan. oh bagus itu. Nah berarti kalau misalkan sekalian banyak yang lihat, dengan kelas lain pun juga boleh ya, tidak harus di kelasmu. Jangan dong Bu, saya Kenapa? kan nggak pede kalau kelas lain. Teman-teman yang sudah kenal dong, Oh kelas saya saja gitu. Bu. Nanti kalau sudah kenal, baru sudah pede gitu ya. Tapi sekalian Ya, latihan bisa nggak kalau di kelas lain? oh, Sekali-kali lah, gimana sekali ya? waktu. Mungkin bisa sih kalau ada Bu Dewi. Oh, selalu ada Bu Dewi. Apa malam Iya, nanti tampilnya dengan Bu Dewi? iya. Loh, tampilnya dengan Bu Dewi. Yang mendampingi, nggak apa-apa Oh, kan? begitu. Lebih 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 apa namanya ya, percaya diri kalau yang nemani Bu Dewi. Oke. Ya Bu. Nah, bagus itu nanti kamu harus latihan. Selain itu apa yang kamu siapkan? Ya mungkin nanti itu teksnya Bu, teksnya yang cocok sama saya. Jadi saya harus buat sendiri dulu kayaknya, tapi nanti minta bantuan Bu Dewi untuk ngecek ulang gitu. Iya, kalau yang cocok untuk kamu teksnya tentang apa? Tentang Kalau saya sih tentang pramuka gitu, temanya kan karakter, jadi saya ambilnya dari pramuka. Berarti menceritakan tentang pengalaman berorganisasi pramuka ya, karena itu juga sesuai dengan jiwamu sebagai seorang anggota pramuka. Oke, luar biasa sekali. Nah, berarti kalau tadi sudah kamu permasalahannya sudah bisa kita bersama-sama tahu, berarti karena takut dibully, kemudian takut apa tadi kurang percaya diri, perlu penguatan lah seberapa hebat sih saya tadi dengan seleksi gitu kan. Nah, benar, Bu. Nah, kalau seperti itu berarti langkah selanjutnya terakhir nanti setelah ini rencananya itu siapnya kapan kamu melaksanakan itu semua? Ya, itu tergantung Bu Setio kan. Kan Bu Setio yang menghubungi Bapak Kesiswaan sama Bu Dewi. Oh iya ya, Itu Bapak betul. Kesiswaan siap, ya kita mulai Bu. Ya, oke, secepatnya Ibu akan membantu kamu untuk menyampaikan ini. Insya Allah besok Ibu menemui Bapak Waka Kesiswaan sekaligus Bu Dewi. Nah, kalau sudah misalkan Ibu besok menyampaikan itu, secepatnya berarti kamu siap untuk seleksi ya? Siap Bu, kalau besok ya besok, siap. Kalau Ya. bisa ya bisa. Besok siap seleksi. Nah, sekarang Ya. kalau sudah siap seleksi, nanti seandainya diterima lagi, sudah kamu seleksinya tetap pilihannya pada kamu, berarti kamu siap untuk berlatih. Hampir. Nah, berlatihnya tadi berarti berlatihnya pada saat pelajaran, latihan untuk tampil di depan umum. Tapi latihan untuk tekniknya itu berarti nanti bersama siapa tadi? Dewi. Iya, bagus sekali. Nah, berarti tinggal pelatihan 2 minggu ini yang bisa kamu lakukan tidak hanya di sekolah, bisa nggak yang lain? Ya di rumah Bu. Nah, di rumah. Kalau di rumah latihannya dengan siapa? Ya, kalau nggak sama adik ya nggak ada. Enggak sama adik Mana nggak? ya, mungkin ada adik saja sih, tapi adik saya ya nakal gitu. Gimana ya? Orang tuamu mungkin bisa? Kan kerja semua. Kalau misalkan pulang kerja malam atau sekedar melihat bagaimana kamu tampil, bisa nggak? Kalau sore saya mengaji, pulang mengaji, Bapak Ibu sudah tidur. Gimana? Berarti Saya kalau bisanya cuma di sekolah, mungkin Bu. Di rumah susah. di sekolah, berarti di rumah belajar otodidak sendiri ya. Berarti Ya, tinggal mungkin. nanti latihannya di sekolah bersama Bu Dewi. Berarti sekarang tidak ada permasalahan dong?
Ya Sudah jelas ya? masalahnya sebelum itu dimulai ya saya tetap kalau bisa ya itu Bu diseleksi dulu lah. Itu segera saja gitu loh maksud saya. Oke, nanti saya sampaikan kepada Pak Wakaku Kesiswaan, Pak Cahyo dan juga Ibu Dewi untuk segera membimbing kamu. Dan untuk Pak Cahyonya segera mengadakan seleksi. Masih ada permasalahan lagi yang mengganjal di hatimu? Ini Bu, ini tadi yang traktir siapa ya? Oh ya nanti kan saya, ayo Oh, dihabiskan dong. makasih Bu ya. Dihabiskan. Makasih. Berarti kalau kalau sudah nggak ada permasalahan kita habiskan esnya aja atau sekalian beli makanan yang lain ya. Saya sungkan Bu, esnya saja. Makasih Bu Nggak ya, makasih apa-apa. banyak. Oke. Iya, berarti nggak ada permasalahan lagi ya Sani ya. Besok kita Ya, laksanakan segera untuk seleksi dan kamu siap untuk berlatih jika nanti kamu kepilih lagi. Oke? ya Bu, makasih banyak loh ya. Yuk, dihabiskan yuk. Ye. Terima Selesai. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Ya, sekarang saya melanjutkan ya. Monggo Bu. Ya, dari beberapa pengamatan saya, kemudian catatan saya, percakapannya sudah mengalir, sudah santai. Kemudian ya di sini dari lembar observasi di sini ada beberapa yang saya tulis. Yang pertama yaitu untuk tujuan. Oh ya, sudah diawali dari siswa yang datang, siswa yang menyapa coachnya terlebih dahulu. Kemudian di sini pada tujuan saya melihatnya mungkin belum Surat dengan jelas tentang tujuan. Baik, mungkin coach yang menanyakan apa ini yang akan kita bahas, ataupun dari coach yang menjelaskan. Tapi tadi sepertinya kita dari sempat bertanya. Ya sudah menyampaikan ya. Iya. Kemudian oh ya, maksudnya tujuan tentunya akan lebih jelas, misalnya coach yang menanyakan apa, ini kita akan membahas apa. Jadi kemudian diulang lagi, kemudian coach mengulang lagi. Tapi tadi coach sudah menjelaskan tujuan datangnya. Kemudian untuk identifikasi di sini sudah terlaksana dengan baik, yaitu coach menggali informasi-informasi dari coach, yaitu permasalahannya apa yang terjadi sudah nampak di sini. Kemudian juga coach juga sudah menanyakan selain permasalahan tentunya tidak hanya punya permasalahan, tapi juga punya kelebihan atau positifnya apa. Dan coach juga sudah menjelaskan di sini. Kemudian di sini untuk coach menanyakan permasalahannya, kemudian kalau menurut saya untuk solusinya sebaiknya coach menanyakan. Jadi biar coach yang menyebutkan, misalnya menurut kamu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu, A, B, C, D seperti itu. Jadi menurut saya di sini untuk solusinya sebaiknya coach menanyakan pada coach apa yang bisa dia lakukan, ataupun jika bingung kira-kira apa yang utamanya, yang prioritas. Kemudian apalagi tadi untuk tindak lanjut sudah dibahas pada pembicaraan itu, yaitu tadi tindak lanjutnya pada diadakan seleksi ya. Kemudian pada bagian tanggung jawab komitmen juga sudah ada tadi. Coach menyatakan kalau diseleksi, kalau terpilih ya saya akan laksanakan. Berarti itu bentuk dari tanggung jawab coach ya. Kemudian kolaborasi juga sudah ada tadi, coach menanyakan ya bisa bekerja dengan siapa atau bisa dibantu oleh siapa, sudah terlihat di situ. Kemudian
yang saya perhatikan mungkin ini seperti kemarin Bu Win menjelaskan apa itu persentase berbicaranya. Sebaiknya Koci yang lebih banyak menjelaskan. Nah, di sini saya melihat masih berimbang ya. Berarti sebaiknya coach memancing saja, biar coachnya yang menjelaskan panjang lebar solusinya apa, kemudian untuk alternatif atau prioritas ya biar coachnya. Menurut saya seperti itu. Jadi kemudian untuk alurnya saya melihatnya saya melihatnya double 2 kali, tapi tidak masalah. Kalau menurut saya tadi, coach sudah menanyakan tindak lanjutnya, seleksi nanti, kemudian komitmennya apa, yaitu saya akan laksanakan kalau terpilih. Kemudian setelah itu, coach kembali lagi menanyakan apa yang dapat dilakukan dan seterusnya. Jadi double, tapi intinya di sini untuk tujuan, identifikasi dan tahap-tahap ini sudah terlihat semuanya menurut pengamatan saya, ya hanya beberapa catatan-catatan itu tadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Rima. Demikianlah contoh coaching. Coaching membantu seseorang untuk menemukan hal-hal baik dalam dirinya dan meningkatkan kualitas potensi dirinya. Sampai berjumpa dan tetap semangat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.